Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yaitu tamu Allah Duyufullah Ibu Desi dan Bapak Suparman, yang mana insyaallah besok tanggal 27 ya. 26 ya. Ya akan melaksanakan ibadah menjadi Duyufullah. Hari ini, pagi ini kita sama-sama bersukaria bersama dan bersenang hati dalam rangka mendoakan Ibu Desi ya Bu ya, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita juga dipanggil Allah lagi ya Bu ya, untuk ke tanah suci, menjadi satu kerinduan di dalam hati kita untuk terus berziarah ke tanah Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Salam tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ya Nabiullah. Betapa kita Bu, ketika kita menyebutkan nama Rasulullah, bergetar hati kita Bu ya. Karena kita bangga menjadi umat Rasulullah, bangga menjadi umatnya. Karena selama hidup kita di dunia ini, kita terus berselawat mengagungkan namanya, memberikan syafaat kepadanya, dan mudahan salawat kita itu diterima oleh Rasulullah. Dan kita diakui menjadi umatnya. Karena kita khawatir Bu, di dunia kita mengaku umatnya, tetapi Rasulullah gak mengenal kita Bu. Karena banyak kesunahan-kesunahan yang kita lupakan dan kita abaikan. Banyak kesunahan-kesunahan yang kita tinggalkan. Salah satunya adalah panggilan umroh ini. Betapa banyak orang di luar sana Bu ya. Banyak sekali orang di luar sana tidak terpanggil, tidak terketuk hatinya untuk melakukan umroh. Hanya ia bangun kehidupan dunia. Dia cukupi terus kebutuhan dunia. Sementara sunnah Rasulullah melakukan ibadah umroh. Ibadah umroh itu wa atimul hajja wal umroh. Kalau haji itu cukup satu kali ya Bu. Tapi banyak orang yang masih berkeinginan untuk berulang-ulang melakukan ibadah haji itu. Karena apa? Seiring waktu berjalan, kehidupan kita ini banyak tergerus oleh hal-hal keburukan dunia. Benar gak Bu? Makanya kita dipanggil untuk melakukan ibadah haji, ibadah umroh. Karena apa? Rasulullah mengadakan haji itu cuma satu kali. Namanya haji wada, terakhir Rasulullah melakukan itu cuman satu-satunya, satu kali di dunia. Maka kita hari ini Desi, kita antarkan dengan doa, dengan talbiyah, dengan rangkaian-rangkaian doa ratib yang kita bacakan tadi. Ini adalah satu doa yang mengantarkan agar ia selamat. Karena apa Bu? Kalau kita itu ingin menjadikan satu perjalanan itu menjadi perjalanan yang benar-benar mutlak, pure dari Allah, dan ingat niatnya hanya karena Allah, insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di lisan kita ini Bu, lisan orang-orang yang solihah ini insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Tidak ada terbetik di hati kita ada keirian, atau lagi sum'ah, kesombongan, atau lagi ria di dalam hati kita. Sampai Saibul Bait, Desi kemarin ke rumah silaturahmi, dia tidak ingin mengungkapkan
Ya Bu, ada juga jamaah Umi Bu datang ke rumah anaknya mau haji, datang ke rumah minta doa saja. Tapi Desi ingin di rumahnya ingin juga dibacakan doa, momennya pas banget. Makanya tadi Bu mohon maaf Ratib Umi nggak informasikan ke Ibu Ketua, aduh ini satu amanah. Ya Desi tidak mau disebutkan, tapi mau nggak mau namanya kita berdoa, ya harus kita sampaikan. Begitulah takzimnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin dipublikasikan, tidak ingin dipamer. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Menjaga hati itu sulit Bu, sulit menjaga hati. Sampai Umi juga begitu Bu, sulit menjaga hati agar kita tidak menjadi ria, sum'ah. Ya Bu ya, kita khawatir. Di antara begitu banyak pahala yang kita kerjakan segala amalan yang kita kerjakan itu tidak berbuah hasil. Dan akan dibuang oleh Allah semuanya. Akan menjadi kotoran sampah-sampahnya amalan yang kita kerjakan. Karena apa? Ada ria, ada ujub, ada sum'ah di dalam diri kita. Inilah yang harus kita camkan, kita tanamkan di dalam diri kita. Ya Bu, maka kita sudah tidak saatnya lagi, saat ini kita tidak lagi berandai-andai dalam ibadah. Benar-benar kita menjalankan ibadah itu dengan ketulusan hati. Karena apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kuperintahkan kalau kamu beribadah tidak ikhlas. Ingin dipamer, ingin dipuji, ingin dikatakan paling hebat. Ya Bu ya? Tapi kita tidak Bu. Jangan sampai. Karena begitulah. Allah tidak akan sedikit pun melihat amalan kita. Tidak sedikit pun disimpan oleh malaikat di Rohul Mahfuz sana amalan kita. Maka kita jaga lisan. Hari ini Desi minta maaf kepada kita. Minta maaf itu wajib hukumnya Bu. Apalagi kalau kita berangkat ke sana itu tidak tahu. Keberangkatan menempuh perjalanan begitu lama ya Bu ya. Haji dan umroh sama 9 jam perjalanan. Dalam perjalanan banyak lika-likunya. Ini umroh apalagi haji. Tapi tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan halangan, rintangan yang menyebabkan niat dari awal yang sudah ikhlas rusak di tengah jalan gara-gara orang yang di sekeliling kita tersebut. Jadi kita minta tadi, annallah yahfazu hujjaja wazwaral musafirina fil bahri wal ghanimin, jaga hartanya, wal hafizin, jaga lisan, jaga kesehatannya ya Allah, jaga wal ghanimin wal mahfuzin, jaga lingkungannya ya sekitar dia beribadah itu perlu doa itu. Maka doa diangkat oleh kita, dibaca dengan tulus dan ikhlas itu untuk memantapkan diri kita agar kita teguh istiqomah dalam ibadah kita. Maka ini pesan kepada kita semua ya Bu ya, ibu-ibu sudah haji, sudah umroh, tetapi masih ada di antara kita yang belum melaksanakan, tidak mungkin belum dikasih Allah rezeki atau mungkin belum diniatkan ya Bu ya. Karena segala sesuatunya itu harus niatkan. Nama a'malu biniat. Harus diutamakan niat dulu. Jangan bilang belum dipanggil, salah. Dari zaman Nabi Ibrahim kita sudah dipanggil Bu untuk berhaji. Wa atimul hajja wal umrata lillah wa mastasyara wa asyirtum bi. Jadi dipanggil haji dan umroh itu menjadi satu kesatuan kewajiban dalam rukun Islam. Ibu ya. Jadi kalau ada haji ada kalau ada umroh tidak ada maka tadi nyanyinya juga dipotong-potong. Tidak bermalam ke Musdalifah, tidak menunaikan haji di Padang Arafah, enggak kita lakukan karena ada pesan di situ. Orang umroh tidak melakukan melakukan wukuf dan tidak bermalam di Musdalifah atau mabit di Musdalifah. Ke Mina dan tidak melompat jumrah, usta, ula, akobah. Ya, tidak kita lakukan, tetapi rangkaian umroh itu ada pesannya. Yang pertama ya satu ya Bu ya. Fadilah daripada umroh itu pertama menghilangkan kefakiran. Tahu fakir?
Fakir belum tahu tentu miskin. Miskin masih bisa. Kalau fakir bukan susah dari segi materi, fakir hatinya, sulit mendapatkan kebaikan. Tuh fakir, Bu. Sulit mendapatkan kebaikan, akhirat apalagi. Dunia aja sulit untuk mendapatkan kebaikan. Tuh fakir, Bu. Bukan fakir materi. Kalau materi mah udah gak usah di ini. Bahkan orang yang bermateri banyak, yang berlebih-lebihan, ya bisa ke sana kemari, ke Hong Kong, ke Thailand, kemana. Tapi dia tidak ada keinginan untuk melakukan umroh atau kalau haji masih banyak alasan. Karena apa? Waiting list. Yang penting kita sudah berniat. Yang penting kita sudah tanamkan niat, kita sudah daftarkan kalau kita punya rezeki. Tapi kalau diniatkan benar-benar insya Allah, ya Bu. Jadi fakir itu bukan hanya fakir segi materi. Fakir itu fakir keimanannya. Hatinya sulit. Qalbun syadid. Keras hatinya dalam kebaikan. Ada enggak, Bu? Kita. Umi enggak nanya siapa-siapa. Kita. Ini hati ini sulit. La sumya qalbi wala mukallibal qulub. Hati ini suka berbalik-balik, Bu. Kalau kawannya baik, oh baik tuh. Hati ini baik. Ya kalau dapat teman yang boleh dikata yang suka ini, ya udah. Nah, berbalik lagi kepada keburu, maka hati ini jaga hati. Karena apa? Itu tadi, la sumya qalbi wala mukallibal qulub. Tidak dinamakan hati kalau dia enggak berbalik, Mbak. Nah, maka cari teman yang baik. Itu kiatnya. Cari teman yang seiman dan sejalan oleh kita. Bu ya, jadi fakir tadi fakir apa, Bu? Hati yang paling sulit untuk dikendalikan. Ya, Bu ya. Maka yang kedua itu adalah kita bangga. Bukan bangga kita ini lihat saya bisa umroh, saya bisa haji, bukan gitu. Bangga kita menjadi duyufullah, tamunya Allah. Karena apa? Allah pilih kita. Hari ini Desi dipilih. Pak Suparman, betapa dia di sana banyak hajat. Sampaikan hajatmu Desi di sana. Paling tidak kita diberikan ketenangan hati kita, ya Bu. Sampaikan hajat-hajat semuanya. Menjadi tamu Allah adalah satu pilihan, satu harapan dari kita. Karena apa? Karena kita tahu tidak sebanding amalan di luar sini, di luar tanah haraman tadi, Mekah dan Madinah, ya. Karena apa? Di sana sholat dan ibadah kita dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Satu kali sholat di tanah air ataupun di luar tanah haramain. Barakallah, ya Bu ya. Pengen gak lagi, Bu? Ajak dong. Ya Bu ya, menjadi tamu Allah. Labbaik Allahumma lakab. Tidak ada satupun manusia kalau sudah sampai di rumah Allah tidak ada yang menangis. Menangis enggak, Bu? Sama Umi tanya, Bu, kalau udah sampai sana nangis enggak? Itu sekeras-keras hati. Masa kita sudah berhadapan di rumah Allah, sementara orang tua-tua kita, nenek kakek kita dulu belum sempat ke sana. Kita sudah diberikan rezeki, kesempatan, tidak menangis kita datang ke sana. Ya Allah, betapa kikirnya, betapa kerasnya hati kita, ya Bu ya. Keras enggak, Bu? Orang yang sulit menangis itu keras, Bu. Orang sedih, orang duka, tidak ada sedikit pun empati di dalam dirinya. Nah, kita sampai di rumah Allah, apa yang kita lakukan? Ampunan Allah. Kita minta ampunan Allah sebenar-benar ampunan. Taubatan nasuha ya Allah. Taubatan nasuha ya Allah. Taubatan nasuha ya Allah. Setelah engkau ampuni ya Allah, jangan kau beri aku lagi dosa dan kesalahan. Jaga aku ya Allah dalam kebaikan-kebaikan. Itu minta kita ke sana. Enggak ada. Jangan kita pikirkan hanya dunia, minta anak supaya anak kita naik jabatan. Jangan itu yang menjadi prioritas kita. Kalau sudah baik amalan anak-anak kita, baik semua juga rezekinya. Benar enggak, Bu?
Iya, makanya ibu-ibu yang soleha ini doanya itu mustajab. Doa kita ini mustajab, Bu. Yang penting kita tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub di dalam hati kita. Itu yang akan menghancurkan semua amal kebaikan-kebaikan kita. Maka jaga hati kita ya Bu ya. Jaga hati supaya kita selalu terhindar dari segala macam. Nah, kemudian yang ketiga, kita mendapatkan pahala yang begitu luar biasa ya Bu ya. Pahala enggak terhitung. Ya, yang penting kita kalau kita sudah mendapatkan suatu perbuatan yang kita kerjakan itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah juga Allah akan terus menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan. Dan panggillah kami ya Desi ya, panggil, tatap matanya, tatap wajah teman kita satu persatu. Terlebih lagi Umi ya, tatap wajahnya, tatap wajah kita. Memang sulit terkadang Bu ya, sulit. Umi juga waktu itu melihat siapa yang Umi tatap tuh anak Umi ya. Untuk dia memandang wajah anak itu gak gampang semudah kita memandang seperti ini. Karena apa? Mata dan hati itu langsung tancap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bisa langsung kita terus munajat kepada Allah, tatap ya apa yang menjadi tujuan kita, insya Allah Allah akan menjawab semua panggilan-panggilan Desi dan harapan-harapan Desi ya. Dan kita semuanya mudah-mudahan kita bisa ikut ya Bu berumrah dan bisa bersama-sama nih di Majlis Ta'lim Al-Qomariyah ya Bu ya. Bersama-sama, dan mudah-mudahan di usia kita ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan menjadi duyufullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mari kita tutup ya Bu ya dengan doa kita.